Halo semua, hari ini kita akan coba membuat sebuah animasi melompat seperti ini. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah pastikan bahwa preferences di sini dia ada di 24 fps dikali 1. Setelah itu kita save. Kemudian kita akan aktifkan auto key-nya yang ditandakan dengan tanda merah di sini. Nah, untuk membuat animasi seperti ini, frame yang kita butuhkan diperkirakan ada 30 frame. Jadi di sini saya akan coba geser sampai dengan 30 frame, atau kita akan mengetikkan 30 frame di sini. Kemudian kita tekan enter. Maka timeline yang tersedia ada dari 1 sampai dengan 30. Kita akan mulai. Di sini kita akan mencoba menggunakan teknik pose to pose. Jadi kita akan coba membuat keyframe di frame 1, di frame 15 dan frame 30. Kita akan memulai. Di sini saya akan coba arahkan ke frame 1. Nah, di frame 1 saya akan coba memilih salah satu controllernya. Saya akan coba memilih pertama itu di controller bagian pinggangnya ya. Setelah itu saya gerakan dia ke bawah. Jangan lupa untuk menekan S di keyboard. Setelah kita menekan S, maka dia akan terbentuk keyframe di sini. Kemudian saya akan arahkan ke bagian tangan. Jangan lupa juga untuk menekan S untuk membuat keyframe. Kemudian saya juga bisa menekan tombol S di kontrol yang terpilih. Begitu juga dengan saya akan menekan S di controller untuk mengarahkan kemana sikunya akan bergerak. Oke, seperti ini. Jangan lupa untuk menekan S di controller yang kita pilih. Ya, seperti ini. Jangan lupa untuk menekan S di kontrol pusat. Kontrol yang ada di bawah ini berfungsi untuk memindahkan karakternya. Jadi apabila saya gerakan, maka dia akan menggerakkan seluruh karakter dan posisi karakternya. Kemudian saya akan arahkan ke frame 15. Setelah itu saya akan coba menggerakkan karakternya. Saya akan coba membuat posisinya lebih di atas karena kita ingin membuat karakternya melompat. Saya akan posisikan lagi. Di sini saya akan coba membuat pose gerakan badan pada saat dia di udara. Kita akan coba membentangkan tangannya. Seperti ini. Kita posisikan kembali agar terlihat lebih bagus. Ya, kira-kira posenya seperti ini. Nah, jangan lupa untuk menggerakkan karakternya dari titik awal ke depan, sehingga apabila kita cek lagi dari frame 1 sampai dengan frame 15, dia akan mendapatkan gerakan seperti ini. Dia akan maju ke depan. Kalau kita play, kita sesuaikan. Apabila terlalu jauh, kita bisa mundurkan lagi ke belakang. Kemudian kita akan ke frame 30. Nah, di frame 30 kita akan coba mengcopy paste apa yang pose yang sudah kita buat di frame 1.
Jadi caranya saya akan drag semua di sini. Setelah itu saya ke frame 1, kemudian saya tekan shift, kemudian saya geser di frame 1, kemudian saya copy, kemudian guys ke frame 30 dan saya klik kanan, kemudian saya paste. Nah, dia setelah ini bahwa frame 1 sama frame 30 mempunyai pose dan posisi yang sama. Kemudian saya akan coba di frame 30 saya akan geser dia ke depan. Setelah itu kita akan coba play untuk melihat hasilnya. Ya, seperti ini. Dia sudah berpindah tempat dan dia terkesan melompat, walaupun nantinya bahkan banyak hal yang perlu kita perbaiki. Sekarang kita sudah punya animasi atau gerakan di awal, di tengah, dan di akhir. Sekarang yang akan kita lakukan adalah membuat animasi atau gerakan in between di antara frame 1 sampai dengan 15 dan 15 sampai dengan 30. Nah, kita mulai dulu dari frame 1 sampai dengan 15. Di sini saya akan coba membuat gerakan dia tolakan ketika melompat ya. Jadi pada saat dia ingin melompat, saya akan coba geser misalkan ke frame 7 atau 6. Nah, di sini saya akan coba buat gerakan kakinya yang masih ada di tempat awal. Dia agak menjinjit seperti ini. Ya, oke, menjadi seperti ini. Diikuti juga dengan kontrol-kontrol lain, kontrol tangan dan kontrol kaki. Oke, seperti ini. Kontroler tangannya jangan lupa bagian pinggang, bagian dada, dan bagian kepala. Ya, seperti ini kurang lebih. Nanti kita akan coba perbaiki lagi kalau dirasa tidak kurang pas. Oke. Nah, kemudian kita akan coba beralih ke frame sekitar frame 27 ataupun 26 untuk persiapan dia ketika ia mau mendarat. Jadi kita arahkan kakinya ke posisi dia pada saat mendarat seperti ini. Setelah itu tangannya kita bisa arahkan ke atas. Jangan lupa untuk mengarahkan sikunya. Badannya, kepala, pinggang, semuanya kita sesuaikan. Nah, jadinya di sini kalau kita play, dia sudah lebih baik ya. Dia lebih seperti orang melompat sekarang. Dia punya awalan, setelah dia awalan dia ada tolakannya, kemudian dia posisi di udara pada saat frame 15, kemudian pada saat frame 26 dia posisinya mau mendarat dan mendarat di frame 30 seperti ini. Jadi kalau di play dia akan lebih bagus.
Oke, langkah selanjutnya kita akan coba memainkan graph editor. Di sini saya akan coba memilih controller di bagian pinggangnya ini. Nah, setelah itu saya akan ke window, kita ke animation editor dan graph editor. Nah, di sini ya saya akan ke translate Y ya. Kemudian saya akan membuat ini lebih datar ya, lebih melandai di sini. Untuk membuat seperti itu saya akan klik kanan, kemudian saya akan wegteken di vertex yang terpilih, kemudian saya drag sedikit ke samping agar lebih melandai. Di sini saya mau bikin garis lurus ya, saya bikin lurus di sini juga saya bikin lurus. Oke, seperti ini. Kemudian dari sini saya akan coba close, kemudian saya akan coba lihat perbedaannya. Kita akan play. Oke, seperti ini. Di sini sudah kita lihat ya. Di sini apabila kita perhatikan dengan baik, pada saat dia di frame 15, dia agak sedikit berhenti gerakannya, kemudian dia bergerak dengan cepat lagi untuk mendarat. Setelah ini kita tinggal membuat gerakan-gerakan kecil seperti gerakan tangan, gerakan kepala untuk menopang gerakannya agar terlihat lebih realistis. Contohnya apabila di sini pada saat dia mau mendarat di sini, pada saat sekilas pada saat dia mau mendarat, saya rasa tangannya agak sedikit ke atas di sini. Di frame 26 saya buat tangannya lebih ke atas. Jangan lupa untuk mengarahkan sikunya. Nah, kemudian pada saat dia sebelum mendarat, kita perlu gerakan kepala ya, gerakan kepala agar terkesan pada saat dia mendarat ia mempunyai berat. Jadi pada saat frame 30 dia agak sedikit menunduk. Jadi di frame, misalkan di frame 27 dia agak sedikit nenggak kepalanya di 27 ataupun di 28. Ini di 28 misalkan 28, kemudian 30 kita buat dia agak nunduk seperti ini. Ini menimbulkan kesan berat pada tubuh ya. Hal itu juga misalkan berlaku untuk bagian lain, contohnya misalkan bagian badan ya, bagian badan. Jadi pada saat dia di akhir frame 30, kita perlu membuatnya agak sedikit nunduk ke bawah untuk menambahkan kesan bahwa dia sedang mendarat dan dia badannya mempunyai berat. Jadi dia agak sedikit menunduk ke depan. Oke, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, terlihat lebih baik ya. Nah, di sini kita sudah membuat gerakan-gerakan besar, gerakan-gerakan kecil seperti gerakan pendukung lain itu bisa kita tambahkan. Atau apabila kita ingin menambahkan keyframe, di sini misalkan saya ganti ke frame 40, saya tambahkan ke frame 40. Jadi kita punya dari frame 1 sampai 30 ya. Jadi misalkan saya kembali akan ke frame 40. Nah, di frame 40 saya akan coba perbaiki posisinya ke posisi yang tegak. Jadi dia setelah melompat, karakternya akan kembali lagi ke posisi berdiri yang tegak. Nah, di sini saya akan coba melakukan itu. Oke. Nah, seperti
kurang lebih. Oke, kita play dari awal sampai akhir. Nah, seperti ini. Jadi dia setelah dia lompat, dia kembali lagi ke posisi awal. Oke, seperti itu.